Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu kami, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab 14 tentang teknologi informasi atau TI bagi bisnis. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Farah Khaira Fayaza dengan nomor NPM terakhir 266, Jose Sitompul dengan NPM terakhir 280, kemudian ada Francisco Saverio Sebastian dengan NPM 284, lalu ada Sylvia Salsabila dengan NPM 292, dan yang terakhir ada Tauku Muhammad Fahrizal dengan NPM 294. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang bergerak dan berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mengolah, menyimpan, dan mengirim informasi. Di dalam TI terdapat berbagai aspek seperti jaringan komputer, infrastruktur komunikasi, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Dampak teknologi informasi bagi bisnis. Di era digital sekarang, sudah pasti kita sangat melekat dengan yang namanya teknologi informasi di berbagai bidang. Salah satunya juga dalam bidang bisnis. Yang pertama, dampak teknologi informasi bagi bisnis adalah menyediakan akses informasi instan jarak jauh, di mana teknologi ini dapat membantu karyawan untuk bisa mengakses berkas-berkas ataupun pesan suara ataupun surel dari klien secara mudah tanpa harus pergi ke kantor atau harus pergi ke pabrik dan serupa. Yang selanjutnya adalah memungkinkan layanan jarak jauh yang lebih baik. Di sini artinya seperti mengirim barang di lokasi yang jauh. Jadi melalui teknologi informasi ini, pengirim bisa memantau kegiatan pengiriman dengan lebih efisien dan lebih mudah. Yang ketiga ada menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien, di mana perusahaan akan membutuhkan lebih sedikit karyawan untuk bekerja dalam perusahaannya. Dengan hadirnya teknologi dan jaringan yang memungkinkan suatu perusahaan untuk meraih kepuasan para pelanggan dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Sebenarnya ini agak kontra juga ya, karena banyak ada PHK dan sebagainya. Namun, itulah yang diharapkan oleh perusahaan. Sedihnya kenyataannya seperti itu. Selanjutnya adalah memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Di sini bisa diartikan sebagai kolaborasi antara produsen dan konsumen. Seperti konsumen memiliki saran dan kritik, maka produsen bisa menerima dan memperbaiki produk atau jasa mereka supaya bisa lebih baik. Selanjutnya ada memungkinkan pertukaran global. Jangkauan teknologi informasi yang sudah mendunia sangat memungkinkan untuk kerjasama bisnis dalam bidang global dengan skala yang sangat besar. Seperti ekspor dan impor. Di Indonesia sendiri juga pasti kita melakukan ekspor dan impor dari beras, kemudian ada alat-alat atau jasa-jasa tertentu yang hanya bisa didapatkan di luar negeri, dan sebaliknya negara-negara tersebut hanya bisa mendapatkan barang-barang dari Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi bisa sangat memungkinkan kerjasama internasional antar negara. Kemudian ada memperbaiki proses manajemen. Proses manajemen pada zaman dahulu itu lebih rumit daripada zaman sekarang, karena pada zaman dahulu pekerjaan manajer itu harus secara manual dilakukan dan akan memakan banyak biaya dan juga waktu untuk mengumpulkan informasi. Namun dengan adanya teknologi informasi pada era sekarang dapat memudahkan manajemen untuk lebih bisa mengidentifikasi perusahaan mereka dan memeriksa data statistik produktivitas, di mana mereka bisa mengecek apakah kinerja
suatu karyawan maupun perusahaan itu baik atau buruk. Kemudian ada memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi. Ini dapat diartikan perusahaan bisa meminta saran juga kepada konsumen untuk Ini contohnya seperti ada sebuah UMKM di mana dia memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi dapat diartikan sebagai pelanggan dari perusahaan dapat merequest atas barang atau jasa mereka sesuai dengan permintaan mereka. Jadi produsen bisa lebih memuaskan konsumen dengan cara mengikuti permintaan khusus dari konsumen. Selanjutnya ada menyediakan peluang bisnis baru. Teknologi informasi juga menciptakan peluang bisnis yang benar-benar baru, seperti contohnya pada perusahaan Google. Google itu kan search engine atau bisa dibilang tempat untuk mencari-cari segala macam lah. Nah, Google itu juga membuat sesuatu yang baru, nggak cuma search engine, tapi dia juga menyediakan Google Drive untuk menyimpan file. Kemudian dia juga ada Google Maps untuk peta online, dan juga ada kalender untuk mengecek tanggalan dan sebagainya. Jadi teknologi informasi ini dapat memberikan inovasi baru kepada bisnis. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi yang sangat maju di era digital ini dapat menaikkan probabilitas untuk memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia. Seperti pada contohnya dalam bidang kesehatan, perusahaan kesehatan, mereka dapat menyediakan layanan yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya berupa kamera yang berukuran pil kecil yang dapat ditelan oleh pasien agar dokter dapat memeriksa bagian dalam pasien yang sakit dengan lebih mudah dan lebih teliti. Dan juga dapat melakukan diagnosis untuk penyakit-penyakit dalam tertentu. Kemudian selanjutnya ada fondasi utama teknologi informasi bagi sumber daya bisnis. Internet itu merupakan suatu sistem jaringan komputer yang saling terkoneksi melalui teknologi suara, elektronik, dan kabel. Komputer yang berada dalam jaringan tersebut terkoneksi dengan beragam protokol komunikasi atau sistem pengkodean standar. Internet juga telah melahirkan sejumlah teknologi lain seperti komunikasi, internet, eksternet, dan electronic conferencing. Dalam internet dan sumber komunikasi lain, terdapat yang namanya intranet. Intranet merupakan jaringan pribadi milik perusahaan yang menghubungkan situs-situs website yang hanya bisa diakses oleh karyawan perusahaan tersebut. Kemudian ada extranet yang merupakan sistem yang memberikan pihak luar dari perusahaan akses terbatas ke jaringan informasi internal perusahaan. Jadi, orang-orang luar perusahaan bisa mengakses website perusahaan tersebut. Kemudian ada electronic conferencing, yaitu teknologi informasi yang memungkinkan sejumlah orang untuk berkomunikasi pada saat bersamaan dari berbagai lokasi, seperti pada aplikasi Zoom, Meeting, dan juga Google Meet. Kemudian ada satelit komunikasi VSAT atau Very Small Aperture Terminal, yaitu merupakan jaringan transmitter penerima di lokasi geografis yang berjauhan yang mengirimkan dan menerima sinyal dari satu satelit yang memungkinkan penggunaan bersuara, video, dan data. Ini adalah sebagai induk internet satelit komunikasi ini. Jadi jika satelit ini gak ada, berarti kita tidak akan bisa menggunakan internet. Selanjutnya ada jaringan yang merupakan arsitektur dari sistem. Jaringan-jaringan ini terbagi menjadi 4. Ada jaringan area luas atau WAN yang bisa disebut Wide Area Network, adalah
komputer-komputer yang saling terhubung secara jarak jauh melalui jaringan telepon. Jadi ini seperti telepon yang biasa kita pakai. Kemudian ada jaringan area lokal, adalah komputer yang terhubung dengan cakupan wilayah yang kecil, semisalnya hanya dalam area satu gedung. Kemudian ada jaringan nirkabel yang menggunakan sinyal elektronik via udara, alih-alih menggunakan kabel untuk menghubungkan berbagai komputer untuk jarak jauh. Yang keempat adalah WiFi. Pasti kita sudah sering mendengar kata WiFi ya. Nah, WiFi itu adalah teknologi yang menggunakan jaringan area lokal nirkabel, yaitu jaringan area lokal dengan titik akses tertentu. Jadi jaringannya tuh ada di satu titik tertentu dan itu bisa menyebar ke area sekitarnya. Tapi hanya untuk luasnya terbatas. Dan yang terakhir ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware itu bisa disebut dengan komponen fisik dari komputer seperti keyboard, kemudian monitor, kemudian printer dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak atau software itu merupakan program dalam komputer agar berfungsi seperti aplikasi, kemudian ada kursor dan sebagainya. Pokoknya yang tidak bisa kita sentuh secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sistem informasi. Peran sistem informasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengasah daya saing teknologi informasi. Nah, di dunia bisnis saat ini mengandalkan manajemen informasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Manajer saat ini memperlakukan sistem informasi sebagai bagian dari sumber daya perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Di perusahaan besar, setiap kegiatan yang berlangsung selalu dikaitkan dengan sistem informasi. Yang kedua, mendayagunakan sumber daya informasi sebagai pergudangan data dan pengalian data. Di sini, sistem informasi itu digunakan sebagai tempat pengumpulan, penyimpanan, dan pengembalian data dalam bentuk file elektronik sebagai sumber daya data yang diperlukan dalam menghasilkan informasi. Perkenalkan, nama saya Tauku Muhammad Farizal Alfarezi dengan NPM akhir 294. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi. Karyawan telah memiliki berbagai tanggung jawab dan kebutuhan pengambilan keputusan, dan sistem informasi suatu perusahaan bisa saja merupakan serangkaian sistem yang saling berbagi informasi sembari melayani berbagai tingkatan organisasi, departemen, atau operasi yang berbeda-beda. Karena mengerjakan berbagai jenis masalah, manage dan karyawan memiliki akses ke sistem informasi terspesialisasi yang memenuhi berbagai kebutuhan dan informasi. Jenis-jenis sistem informasi ada dua. Yang pertama ada sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan. Pekerja berpengetahuan adalah karyawan yang menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan baku mereka, seperti insinyur, ilmuwan, dan ahli teknologi informasi yang mengandalkan teknologi informasi untuk merancang produk baru atau menciptakan proses baru. Para pekerja ini membutuhkan sistem informasi pengetahuan atau knowledge information system yang menyediakan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, dan menggunakan dan mengirimkan pengetahuan baru dalam rangka membuat aplikasi yang berguna. Misalnya, database untuk menyusun laporan dan memperoleh informasi dari kekuatan komputasi untuk analisis data. Lalu yang kedua ada sistem informasi bagi manajer. Kegiatan informasi setiap manajer dan kebutuhan sistem informasi bervariasi menurut bidang fungsionalnya atau akuntansi atau sumber daya manusia atau lain-lain, dan tingkatan manajemen. Berikut beberapa sistem informasi populer yang digunakan untuk manajer untuk berbagai tujuan. Yang pertama ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Sistem komputer yang membantu manajer dengan cara menyediakan informasi berupa laporan
rencana jadwal, rencana kegiatan, dan anggaran yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sistem interaktif yang menciptakan model bisnis maya dan mengujinya dengan beragam data untuk melihat responnya. Risiko dan ancaman TI. Seperti halnya teknologi lain sepanjang sejarahnya, TI masih menarik bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Dengan kasus-kasus mulai dari gangguan hingga kerusakan yang disengaja, pengguna TI dimanapun mengerti bahwa bahkan jejaring sosial dan telepon seluler sekalipun memiliki sisi gelap gangguan privasi. Untuk resiko dan ancaman TI itu nomor satu itu ada peretas. Peretas atau yang biasa disebut hacker merupakan tindak pelaku kejahatan dunia maya yang bisa memperoleh akses tanpa izin ke suatu komputer atau jaringan, baik untuk mencuri informasi, uang, atau hak milik, atau mungkin menyalahgunakan data yang ada dalam suatu jaringan atau komputer. Yang kedua itu ada pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan kejahatan dalam bentuk penggunaan informasi pribadi tanpa izin untuk mendapatkan pinjaman, kartu kredit, atau keuntungan finansial lainnya dengan menyamar sebagai korban. Yang ketiga itu ada pencurian kekayaan intelektual. Hampir setiap perusahaan menghadapi dilema dalam melindungi rencana produk, penemuan baru, proses industri, dan kekayaan intelektual, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran yang menghasilkan nilai komersial. Kepemilikan dan hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh paten, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya. Yang keempat ada virus komputer, worm, dan Trojan horse. Virus komputer terdapat dalam file yang menempel pada suatu program dan berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya. Virus itu sendiri tidak menginfeksi sistem komputer pengguna hingga akhirnya pengguna membuka file yang terkontaminasi tersebut, dan biasanya pengguna tidak menyadari bahwa dirinya sedang menyebarkan virus tersebut. Virus ini biasanya langsung mereplikasi diri sehingga dapat menghabiskan memori penyimpanan komputer dan bahkan mematikan komputer. Worm merupakan sejenis virus khusus yang berpindah dari komputer satu ke komputer lainnya dalam sistem jaringan komputer tertentu, tanpa harus membuka suatu perangkat lunak atau menyebarkan file yang terkontaminasi. Sedangkan Trojan horse tidak mereplikasikan dirinya seperti virus, melainkan dengan cara menyamar sebagai produk perangkat lunak atau file data yang tidak berbahaya bagi file. Begitu pasang dan mendapatkan izin dari pengguna, kerusakan pun dimulai. Yang kelima ada spyware dan spam. Spyware merupakan program yang secara tidak sengaja dan sadar diunduh oleh pengguna untuk memata-matai kegiatan pengguna, mengumpulkan informasi dari pengguna dan dikirimkan kepada seseorang di luar sistem pengguna. Sedangkan spam adalah surat sampah yang dikirimkan ke milis atau forum. Forum itu bisa disebut kelompok diskusi daring. Demikian untuk resiko dan ancaman TI. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Langkah-langkah pelindungan TI. Yang pertama, mencegah akses tidak berizin. Kedua, mencegah pencurian identitas. Ketiga, mencegah serangan virus. Keempat, melindungi komunikasinya elektronik. Yang kelima, menghindari spam dan spyware.